Pemirsa, 4 penculik dan 4 aktor di balik aksi kriminal berujung kematian kepala cabang salah satu bank BUMN masih meninggalkan pertanyaan, apa motif penculikan dan pembunuhan terhadap korban Muhammad Ilham Pradipta. Bagaimana harapan keluarga dan rekan korban usai 8 orang menjadi tersangka kasus penculikan berujung pembunuhan ini? Kita akan coba analisis bersama narasumber yang sudah hadir di studio, psikolog forensik Reza Indragiri. Dan juga kita tersambung melalui sambungan Zoom dengan salah satu rekan korban almarhum Ilham Pradipta, yaitu Farid Nugroho. Saya sapa dulu Mas Reza. Selamat sore Mas Reza. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selamat sore juga Mas Farid. Ya, selamat sore Mbak Tasya dan Mas Reza, selamat sore. Oke, Mas Farid, saya mungkin ke Mas Farid terlebih dahulu untuk tahu, Mas Farid ini yang saya tahu sudah berteman dengan korban selama 20 tahun, rekan kerja di radio. Mungkin bisa diceritakan Mas Farid awal kenal korban seperti apa? Oke, awal kenal korban itu beberapa kali bertemu sebelum bekerja bersama di radio di beberapa tempat. Jadi korban ini saat berkenalan itu memang sudah saya pahami sebagai orang yang sangat santun, sopan, baik hatinya. Ini berarti rekan kerja di radio atau rekan kerja kuliah Mas Farid? Di radio kami beberapa tahun ya untuk siaran di radio setempat Purwokerto, tempat kota kami kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Oke, dan berarti Mas Ilham juga sebagai penyiar ya? Betul, saat kuliah. Oke, baik. Terakhir komunikasi dengan Ilham seperti apa Mas Farid? Mungkin bisa diceritakan. Lagi musim pedal, kami mengarrange buat semua teman-teman ketemu 5 hari sebelum kejadian komunikasi terakhir, ayo ketemu, seperti itu. Tapi belum sempat ya, ketemu almarhum bilang ayo ketemu. Ya, kami terakhir ketemu 7 tahun lalu. Oke. 7 tahun lalu karena almarhum pindah-pindah lokasi kerja, maka ya bertemunya memang sulit ya. Oke, jadi terakhir kali ketemu 7 tahun lalu dan 5 hari sebelum peristiwa sebenarnya sempat kontak-kontakan, berencana untuk bertemu ya Mas Farid? Betul, kami berencana untuk pedal bersama ya. Oke, Mas Farid, kemarin ketika pemakaman sempat hadirkah di acara pemakaman? Hadir, saya hadir dari awal sampai mengantar sampai akhir, hadir. Mungkin bisa dibagi cerita dari apa yang menjadi perbincangan di rekan-rekan dan juga keluarga Mas Farid? Ya, waktu berbincang dengan istri, Ibu Pita, Mbak Pita ya, itu ada obrolan bahwa Mbak Pita ini waktu melihat CCTV di pusat perbelanjaan tersebut, itu saya itu barusan ada tuh. Itu berbicara dalam hati, ayah kenapa nggak dilawan, seperti itu kan. Dan itu juga menjadi apa yang saya pikirkan, kenapa nggak dilawan gitu. Karena yang kami tahu memang almarhum itu jagoan, sikapnya itu kesatria, guru Kempo, ketua Kempo di kampus juga. Jadi pembicaraan antara keluarga itu yang saya ingat itu ya, karena itu yang saya tahu bahwa beliau adalah seorang yang sangat kesatria dan jagoan. Oke, jadi ada satu keheranan dari pihak keluarga mengapa tidak ada perlawanan ya Mas Farid? Ya, andai-andai saja memang, andai-andai saja. Coba dilawan seperti itu. Karena kami tahu basicnya adalah beliau guru Kempo di kampus, betul sekali. Oke, baik. Anda mengikuti tidak Mas Farid perkembangan kasus ini? Kan sudah ada 4 orang yang ditangkap, kemudian 4 orang lagi ditangkap. Apa perbincangan di antara mungkin teman-teman Anda atau mungkin yang Anda dengar dari pihak keluarga?
Kalau di antara teman-teman dan keluarga, em, kami hanya bisa mendoakan almarhum dan istri almarhum menitip pesan untuk tetap dikawal kasus ini supaya benar-benar dihukum pelakunya, dan berterima kasih juga untuk doa baiknya kepada almarhum dan keluarga dari semua yang concern sama hal ini, seperti itu. Oke, baik Mas Farid ditahan dulu, saya ke Mas Reza dulu di studio. Ya. Mas Reza, kalau kita lihat kronologi peristiwa ini, 20 Agustus itu diculik, kemudian jasadnya ditemukan 21 Agustus, 22 Agustus ditangkap 4 orang, kemudian 23 Agustus, 4 orang pertama itu dibilang sebagai penculik bukan pembunuh, kemudian 23 Agustus ada 4 aktor intelektual yang ditangkap, tapi hingga saat ini polisi tidak mengumumkan apa motif dan bagaimana peran masing-masing orang ini. Sehingga kita tidak tahu apakah 4 aktor intelektual ini adalah eksekutor atau hanya middleman atau mereka lah yang memang merencanakan pembunuhan. Apa analisa Anda, Mas Reza? Menurut saya polisi sudah tepat ketika menyebut berhasil meringkus 4 orang pelaku penculikan. Tidak ada kata pembunuhan. Bahkan saya pun hingga detik ini mempertanyakan benarkah ini peristiwa pembunuhan. Pembunuhan atau pasal 338 di dalam KUHP itu berarti ada orang atau sekelompok orang yang memang punya niatan untuk menghabisi target. Persoalannya, dalam kasus ini benarkah orang-orang tersebut punya niatan sejak awal bahwa target yaitu almarhum harus dihabisi? Adakah kemungkinan ini 340 naik kelas menjadi pembunuhan berencana? Bukan hanya punya niatan untuk menghabisi korban, tapi membangun perencanaan yang sedemikian matang untuk menghabisi korban. Atau turun kelasnya ke pasal lain, misalnya itu pasal terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Para pelaku tidak punya niatan untuk menghabisi korban. Menganiaya, menyiksa, membuat cedera, mungkin iya. Tetapi mungkin mereka tidak sampai pemikiran apalagi perencanaan untuk menghabisi korban. Karena itu sekali lagi sudah tepat ketika polisi menyebut ini adalah peringkusan terhadap pelaku penculikan. Sementara untuk pembunuhan itu yang masih harus diinvestigasi agar sungguh-sungguh tepat penggunaan pasal nantinya. Oke, baik. Ini kan penyebab kematiannya disebutkan oleh polisi adalah kurang oksigen karena tekanan di tulang dada dan leher. Kemudian ditemukan ada bekas luka benda tumpul di dada dan leher. Bagaimana Mas Reza, polisi itu kemudian memastikan bahwa para pelaku ini memang kalau kemudian ini dikatakan pembunuhan berencana, tidak berlindung di balik bahwa ini pembunuhan atau penculikan yang kebablasan? Baik. Pihak kepolisian, nanti kejaksaan, dan juga majelis hakim baru sungguh-sungguh teryakinkan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana kalau ada 4+1 unsur yang terbukti ada di kepala para pelaku. Apa 4+1? 4+1 itu adalah saya mulai dari target. Bahwa para pelaku sudah mengincar hanya orang tertentu, yaitu korban, bukan orang lain, bukan salah serangan, tetapi semata-mata orang itulah yang harus kita jadikan sebagai target kejahatan. Yang kedua, insentif. Ada hitung-hitungan manfaat apa yang akan kita peroleh dengan cara menghabisi korban. Tidak cukup hanya dengan misalnya menculik saja, memukul saja, tapi sungguh-sungguh ada manfaat yang akan kita peroleh ketika kita berhasil menghabisi korban. Insentif. Yang ketiga, sumber daya. Adanya sekian banyak orang saja ini sudah mencerminkan adanya sumber daya. Kemudian pemilihan lokasi, bukan hanya lokasi penculikannya, tapi lokasi di mana gerangan korban harus dihabisi. Pada waktu jam berapa korban harus diperlakukan sedemikian keji dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi kalau penggunaan instrumen kejahatan, misalnya dibutuhkan alat bantu, entah senjata tumpul, senjata tajam, senjata api, atau lainnya. Nah, yang keempat, elemen keempat adalah risiko. Bahwa para pelaku sedari awal sudah harus mempertimbangkan bagaimana cara kita mengelola resiko. Merusak TKP, menghilangkan barang bukti, merusak CCTV, mempengaruhi para saksi, hengki-pengki dengan oknum penegakan hukum, dan seterusnya. Bahwa para pelaku melarikan diri dengan cara berpencar sedemikian rupa, ini mengindikasikan sudah ada paling tidak 2 unsur, yaitu unsur terkait dengan sumber daya dan unsur terkait dengan pengelolaan resiko. Mengingat bahwa ternyata pelaku lebih dari 1, maka +1 unsur yang harus diuji atau dibuktikan adalah proses sinkronisasi atas 4 unsur tadi antar pelaku. Nah, rumusannya, kalau 4+1 unsur ini terbukti ada di kepala para pelaku, maka sudah
ini adalah 340 alias pembunuhan berencana plus penculikannya. Oke. Dan itu harus terpenuhi semuanya, bukan hanya salah 2 atau Baik. salah 3. Syarat bagi pembunuhan berencana adalah rasionalitas penuh. Oke. Itu artinya 4+1 unsur tadi harus terbukti secara kumulatif atau keseluruhan sudah tersedia di kepala para pelaku sebelum mereka melancarkan aksi. Oke. Baik, kita akan break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi mencoba menyapa Mas Farid, rekan dari almarhum Muhammad Ilham Pradipta yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Mas Farid masih bisa mendengar suara saya? Halo, selamat sore Mas Farid. Ya. Oke, selamat sore Mbak Iya. Pasha. Mas Farid, mungkin bisa diceritakan almarhum ini secara sehari-hari orangnya seperti apa, Mas Farid? Sangat penolong, terus konsisten baiknya. Tidak pernah berubah ya dari dulu sejak zaman kuliah sampai akhir masanya. Dia konsisten, sangat helpful juga, kesatria dan kasih solutif ya. Solusi sekali dia. Orang yang sangat baik sekali yang saya kenal, dan suka bercanda juga, lucu orangnya, menyenangkan sekali. Suasana kalau ada beliau ya ceria sekali. Mas Farid bersama-sama dengan almarhum di radio sempat berapa lama, Mas Farid? Sekitar 2 atau 3 tahun ya. Tapi kami sampai 20 tahun sekarang ini, hampir 20 tahun kami berkelompok ini, bisa dibilang kualitas ya, bersahabatnya kualitas, bukan tentang kuantitas gitu. Oke, baik. Mas Farid, kalau melihat rekaman CCTV ketika terjadi penculikan, apa yang ada di pikiran Mas Farid? Ya, seperti yang saya tadi bilang, kenapa tidak dilawan? Terus ya, di situ saya berharapnya almarhum melakukan 1-2 jurus kemponya sehingga bisa lepas dari situ. Tapi sayang sekali pagi-pagi kami mendapatkan berita ini, kami video call semua, satu temennya itu satu grup, kami menangis bersama, berduka bersama. Saat ini kan Mas Farid ada banyak sekali spekulasi tentang apa yang menjadi motif penculikan dan pembunuhan. Kalau dari Mas Farid dan teman-teman Mas Farid yang memang mungkin satu WA grup ya Mas Farid bersama dengan almarhum, apa yang menjadi harapan dari teman-teman di antara begitu banyaknya spekulasi yang berkembang saat ini? Iya. Harapannya tidak ada arah-arah yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga ada yang ditutup-tutupi. Kemudian ya teman-teman semua berharap untuk kami menyebut almarhum dengan nama Juno, nama siarannya. Jadi kami punya harapan untuk Juno bahwa kasus ini diungkap setuntas-tuntasnya. Yang dihukum dan ditangkap adalah sebenar-benarnya pelaku. Terutama kasusnya memang harus diungkapkan, bismillah, dan ya kami berharap pihak berwenang dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Baik, saya kembali lagi ke Mas Reza. Mas Reza, Anda selalu bicara soal motif emosional dan motif instrumental. Ya, bagaimana memastikan bahwa itu tidak overlap dalam kasus yang melibatkan banyak sekali pelaku seperti saat ini? Kalau kita bicara tentang pelaku tunggal, maka ya silakan pilih. Ini motif emosional atau motif instrumental yang dominan. Tapi mengingat pada peristiwa ini ada sekian banyak pelaku,
bahkan mungkin kita bisa masukkan mereka ke dalam klaster-klaster tertentu, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa motifnya menjadi majemuk. Anggaplah, ini permisalan ya, tentu polisi harus investigasi. Adakah kemungkinan 4 orang yang berkonfrontasi langsung dengan korban, artinya yang sudah membawa korban sejak dari pusat perbelanjaan, mungkin motif mereka sebatas motif instrumental untuk mendapatkan manfaat tertentu. Misalnya mereka orang bayaran yang sudah terbiasa untuk melakukan kekerasan terhadap siapapun asalkan ada uangnya gitu ya, terima pesanan. Sementara adakah kemungkinan 4 orang lainnya, 3 diringkus di Solo, 1 diringkus di Pantai Indah Kapuk, adakah kemungkinan mereka motifnya adalah emosional? Berarti punya perasaan negatif tertentu kepada korban, sakit hati, dendam atau sejenisnya. Nah, talenta bukan memang harus disisir satu persatu. Si A punya motif apa, si B punya motif apa, dan seterusnya. Tidak lagi bisa pukul rata. Oke, baik. Ini kan kemudian menjadi menimbulkan pertanyaan ya, karena saat ini kita tidak tahu peran masing-masing. Yang Belum kita tahu tahu, ya? belum tahu ya. Yang 4 itu yang kita tahu adalah menculik. Kita tidak tahu apakah 4 itu menculik kemudian diberikan kepada 4 yang saat ini ditangkap di periode kedua, atau jangan-jangan ada pihak lain di tengah-tengah, atau kita tidak tahu seperti apa. Tetapi mungkin saya harus kembali lagi ke penyebutan aktor intelektual. Itu sebenarnya apa definisi aktor intelektual? Apakah memang mereka hanya memerintahkan atau mereka juga bisa disebut sebagai eksekutor? Memang penyebutan aktor intelektual itu seolah-olah mereka yang berada di titik paling hulu. Yang tangannya sama sekali tidak bersentuhan dengan korban. Kalau saya alih-alih menggunakan sebutan aktor intelektual, secara keilmuan saya memilih untuk menggunakan kata klaster. Ini pelaku berada di klaster yang mana? Klaster pertama adalah mereka yang sederhananya, yang sungguh-sungguh paling punya hajat di balik peristiwa ini. Siapa yang sesungguhnya paling punya kepentingan? Itu satu ya, itu klaster pertama. Klaster kedua adalah mereka yang melakukan surveillance sekaligus reconnaissance. Berarti melakukan pengamatan secara umum, kemudian melakukan pengamatan secara spesifik. Tapi mereka belum tentu berkonfrontasi langsung dengan korban. Nah, kita pindah ke klaster ketiga. Inilah yang disebut sebagai eksekutor. Mereka yang berhadapan, mereka yang bersentuhan, mereka yang berkonfrontasi langsung dengan target. Ibaratnya sidik jari mereka tertinggal di tubuh korban. Nah, itu ibaratnya ya. Nah, di klaster keempat adalah mereka yang membangun exit strategi, membangun strategi untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana. Merusak CCTV, membayar saksi, membangun alibi, melarikan diri dari TKP dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari 4 klaster itu mana gerangan si A? Si B masuk yang mana? Nah, sekali lagi alhasil ketimbang menggunakan sebutan yang menurut saya bersayap dan multitafsir yaitu aktor intelektual, saya lebih milih untuk melakukan pemilahan berdasarkan klaster-klaster yang saya katakan tadi. 4 orang disebut sebagai aktor intelektual. Kemudian artinya kan dalam bayangan publik nih, artinya 4 orang ini punya motif yang sama ya untuk kemudian melakukan apa yang disebut sebagai pembunuhan. Hitung-hitungan di atas kertas karena mereka berhimpun sedemikian rupa dalam peristiwa tunggal ini, maka memang patut bagi kita menduga mereka punya motif yang sama. Motif yang sama. Tapi maksud saya 4 orang ini ingin almarhum terbunuh begitu kan? Nah, sekali lagi kita masih bertanya-tanya, tepatkah pasal pembunuhan dikenakan pada kasus ini? Baik. Saya ingin bicara soal kondisi korban sekarang saat ini. Bagaimana kemudian penculikan itu dilakukan di tempat yang terang benderang, kemudian jasad itu dibuang secara sembarangan. Apa analisa Anda, Mas Reza? Bagi saya ada tafsiran yang ganda pada peristiwa ini. Ini menurut saya merupakan peristiwa yang mengerikan, sekaligus peristiwa yang mengindikasikan betapa buruknya perencanaan yang mereka punya seandainya mereka melakukan perencanaan itu. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena ini berlangsung di tempat yang secara umum kita bisa asumsikan pasti di situ ada CCTV. Pasti di situ ada orang berseliweran yang berpotensial menjadi saksi. Pasti di situ ada petugas security. Tapi kok ya bisa-bisanya mereka melakukan di tempat yang sesungguhnya tidak ideal untuk dijadikan sebagai lokasi kejahatan. Tidak ideal karena berpikir bahwa ini pasti saya ketahuan begitu. Betul. Bukankah setiap pelaku kejahatan sesungguhnya juga mengincar misi kedua, yaitu melarikan diri dari pertanggungjawaban pidana? Bagaimana mungkin kemudian mereka punya peluang yang besar untuk itu kalau ternyata pemilihan TKP-nya ada di situ? Karena itu muncul spekulasi. Adakah kemungkinan 4 orang yang menyambangi korban di pusat perbelanjaan itu
berada di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba. Nah, silakan dicek oleh pihak kepolisian. Oke. Nah, sebaliknya 4 orang yang ditangkap di waktu kemudian, ini juga memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh kematangan perencanaan yang mereka miliki. Saya bayangkan, mudah-mudahan tidak ditangkap sebagai sebuah pembelajaran keliru. Iya, oke. Ketika kejahatan dilakukan secara berkelompok semacam ini, maka untuk mempersulit atau menghambat otoritas penegakan hukum, apa yang harus dilakukan? Berpencar sedemikian rupa. Tapi dalam peristiwa ini ternyata mereka relatif berkelompok kan. Iya. 3 orang ditangkap di Johar Baru, 1 orang di NTT. 3 orang ditangkap di Solo, 1 orang ditangkap di Pantai Indah Kapuk. Kenapa tidak berpencar? Jadi sekali lagi, ada 2 tafsiran sekaligus. Ini merupakan peristiwa kejahatan yang mengerikan, tapi sekaligus mengindikasikan betapa buruknya perencanaan yang mereka punya. Oke, indikatornya apa Mas yang kemudian bisa membedakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana yang gagal atau penculikan yang kebablasan? Dengan segala rasa duka yang saya punya ya, membayangkan betapa menderitanya kondisi almarhum dan keluarganya. Tapi sepanjang yang saya simak di pemberitaan, almarhum itu ditutup dengan lakban di daerah mata dan di kaki saja. Artinya lakban itu tidak digunakan di daerah misalnya mulut atau hidung yang bisa membuat, korban meninggal seketika. Tidak ditutupnya saluran pernapasan dan tidak ditutupnya mulut korban mengindikasikan bahwa korban diinterogasi, ditanya sedemikian rupa. Namun dalam proses interogasi yang brutal itu, mungkin saja kebablasan akhirnya korban meninggal dunia. Tapi terlepas dari itu, sungguh-sungguh dari hati kecil saya ingin mengatakan betapa idealnya seandainya para pelaku dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya itu seperti apa Mas Reza? Ya, seandainya otoritas penegakan hukum bisa membuktikan adanya 4+1 unsur tadi, maka pantas kita berharap hukuman maksimal bagi mereka. Yaitu entah itu hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Oke, saya kemudian harus bertanya, dengan kalau dalam ruang lingkup psikologi forensik, jabatan korban sebagai kepala cabang, apakah peristiwa ini kemudian bisa menimbulkan dampak psikologis dan apa yang kira-kira harus diantisipasi oleh institusi keuangan lain dengan belajar dari peristiwa ini, Mas Reza? Saya tidak ingin mendramatisasi ya, tetapi dalam psikologi forensik ada istilah vicarious trauma. Bahwa untuk mengalami trauma, untuk mengalami guncangan yang ekstrim, kita tidak harus mengalami secara langsung sebuah peristiwa buruk. Sebatas mengamati, sebatas menyaksikan, sebatas menyimak, apalagi berulang kali, itu juga bisa memunculkan efek trauma yang kurang lebih sama pada kita selaku pemirsa. Nah, memahami adanya fenomena yang disebut sebagai vicarious trauma ini, maka sudah barang tentu sepatutnya sungguh ideal seandainya teman-teman di kantor berhimpun untuk kemudian memastikan kondisi kesehatan mereka satu sama lain agar produktivitas bisa terjaga. Demikian pula keluarga besar, tidak ada salahnya kalau kemudian mereka meminta bantuan profesional, paling tidak untuk mendeteksi tentang seberapa jauh mereka mampu beradaptasi dalam kondisi yang sulit semacam ini. Oke, dari sisi kepolisian, ini kan kalau kita lihat rangkaian pengungkapan dan pengejaran dan penangkapan cukup cepat ya Mas Reza? Sangat cepat, sangat spektakuler. Cepat. Ini ukurannya cepat Menurut ya berarti? saya spektakuler, 8 orang loh. 8 orang di lokasi yang berbeda-beda Lokasi ya? yang berbeda. Oke, dengan kecepatan seperti itu, tapi kemudian informasi terakhir ditahan soal motif dan bagaimana peran mereka. Apa dampak psikologis kepada publik ketika ini kemudian ditahan Mas Reza? Proses penegakan hukum yang ideal adalah proses penegakan hukum yang memenuhi 2 unsur, yaitu cepat dan ajak. Perbincangan tentang ajak kita kesampingkan karena tidak begitu relevan. Tapi paling tidak, proses penegakan hukum yang katakanlah lambat akan memunculkan tanda tanya besar tentang seberapa jauh otoritas itu mampu bisa bekerja secara cepat. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau salah satu, apalagi 2 unsur tadi yaitu cepat dan ajak tidak bisa terselenggara, maka munculnya efek tangkal sekaligus efek jerah akan rendah. Dengan demikian, ya patut kita khawatir bahwa ternyata ada pihak-pihak lain yang bisa saja terinspirasi sekaligus meningkatkan kecanggihan mereka dalam melakukan aksi kejahatan serupa. Namun, bagi saya, kerja Polda Metro Jaya dalam kasus ini dipimpin kalau tidak salah oleh Resa Marasabesi. Menurut saya spektakuler dan mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai salah satu prototipe tentang bagaimana proses pengungkapan kasus kejahatan terorganisasi bisa dilakukan dengan
sedemikian fantastis. Oke, sayangnya memang kami sudah mencoba menghubungi polisi melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari, tapi masih belum mau memberikan keterangan mengenai keterangan yang lebih rinci lagi soal peran dari masing-masing orang yang kemudian ditangkap. Tetapi kemudian mungkin Mas Reza, kalau kemudian publik atau keluarga atau rekan-rekan ingin memastikan sistem hukum dan peradilan ini kemudian bisa berjalan adil dan transparan, harus seperti apa, Mas Reza? Andalkan Nusantara TV untuk terus-menerus melakukan pemantauan terhadap proses penegakan hukum kasus ini. Bukankah sekarang berlaku yang namanya delik viral? Delik viral, Ya, oke. bahwa ketika suatu peristiwa pidana mendapat sorotan luas dari warganet, dari media, maka kita patut berharap bahwa proses penegakan hukumnya akan menjadi lebih terpercaya. Harapannya seperti itu. Oke, Mas Reza sendiri analisanya dari 8 orang ini memang sudah semuanya kah, atau sebenarnya ada celah-celah yang kita belum tahu dan mungkin masih membuka ruang ada pelaku-pelaku lain yang ada di luar 8 orang ini? Untuk menutup semaksimal mungkin celah pat gulipat itu, lakukan pemeriksaan secara terpisah, termasuk di persidangan, jangan disatukan berkasnya. Oh, oke. Jadi satu persatu Ya, harus jangan diperiksa sekaligus semua pada waktu yang bersamaan, kemudian berkasnya juga dibikin satu. Itu akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkompromi satu sama lain, membangun sebuah skenario yang menguntungkan mereka pada proses persidangan nanti. Jadi sekali lagi, lakukan pemeriksaan secara cepat, secara individual, berkasnya dipisah. Oke, memastikan bahwa 8 orang ini tidak akan dikorbankan misalnya, Mas Reza. Apa yang kemudian memang harus dijadikan panduan bagi pihak kepolisian agar tidak terjebak dengan memang hanya 4 orang yang terlihat di CCTV atau 4 orang yang kemudian ada koneksi dengan 4 orang yang lainnya? Ini kabar buruknya, bahwa ternyata proses kerja kepolisian pada satu kasus juga akan dinilai berdasarkan kerja kepolisian pada kasus-kasus lainnya. Ada trauma publik berarti ya? Ingatan publik tidak bisa kita nihilkan, sehingga ketika publik melakukan penilaian terhadap kerja polisi pada kasus tertentu, hampir bisa dipastikan secara tidak langsung publik juga akan menilai kerja kepolisian pada kasus-kasus lainnya. Alhasil, memang untuk mendapatkan kepercayaan, untuk mendapatkan penilaian positif dari masyarakat tidak cukup hanya berkonsentrasi hanya pada satu kasus, tapi pada seluruh kasus. Semakin banyak tumpukan ingatan yang positif tentang kerja kepolisian, maka itu akan menjadi sumber daya yang sangat positif bagi polisi ketika menangani kasus yang mutakhir. Kalau sekarang positif atau agak positif Ya, atau sulit, masih belum positif? sulit bagi kita untuk menyangkal bahwa berulang kali ada skeptisisme terhadap kerja kepolisian. Tapi spiritnya, apalagi kalau di ruang publik semacam ini, kita tetap ingin coba membangun semangat kepada kepolisian. Masih tetap percaya ya? Membangun semangat bahwa kita tidak punya pilihan kecuali mempercayakan proses penegakan hukum di titik hulu pada teman-teman di kepolisian. Oke, baik. Terakhir ke Mas Farid lagi. Mas Farid, kalau kemarin sempat ada pernyataan dari pihak keluarga bahwa ingin agar para pelaku dihukum seberat-beratnya, bahkan mungkin hukuman mati. Kalau Mas Farid sendiri dan teman-teman seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa teman-teman juga menginginkan bahwa pengungkapan kasus ini tidak ada rekayasa tertentu, dan kami mengharapkan bahwa penegak hukum menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, menemukan apa yang sebenarnya terjadi di sini, dan kami berharap bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus ini mendapatkan hukuman yang setimpal dan adil. Seperti itu. Baik, Mas Farid, sekali lagi kami semua turut berduka atas kehilangan rekan, sahabat selama 20 tahun. Semoga memang kita sama-sama akan menyaksikan bagaimana proses pengungkapan ini bisa berjalan adil dan transparan. Terima kasih Mas Farid untuk waktunya, dan juga Mas Reza untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.